Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenal Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan program aplikasi spreadsheet yang bisa digunakan untuk membuat tabel dan menyajikan data dalam bentuk grafik. Ini adalah tampilan baru interface dari Microsoft Excel 2007. Bentuknya seperti ini. Kemudian yang baru dari Microsoft Excel yaitu adanya ribbon, ya. Fungsi menu dan toolbar pada Microsoft Excel 2007 digantikan oleh ribbon. Ya, ribbon terdiri dari beberapa tab yang berisi tombol-tombol perintah yang berguna untuk menjalankan Microsoft Excel 2007. Setiap tab terdiri dari beberapa grup atau kelompok yang berisi tombol perintah atau lebih dikenal dengan nama command button. Ini adalah bentuknya seperti ini, ya. Kita mulai dari yang pertama adalah tab home. Pada tab home terdiri dari beberapa grup, misalkan clipboard, style, font, cell, alignment, editing, kemudian number. Ini adalah tampilan dari tab home. Grup clipboard berfungsi untuk menyalin atau copy suatu objek ke dalam dokumen lain, serta membuang atau cut suatu objek yang tidak diperlukan dari satu dokumen dan memindahkannya ke dokumen yang lain. Untuk memunculkan hasil copy dan cut dalam dokumen yang dituju digunakan tombol paste, ya, biasanya terdiri dari paste, kemudian paste spesial, paste as hyperlink, dan as picture. Ini adalah tampilannya, bentuknya seperti ini. Kemudian kita beralih ke grup font. Grup font berfungsi untuk menentukan jenis pewarnaan dan besar huruf, serta memberi efek pada huruf seperti tebal atau bold, kemudian miring atau italic, maupun garis bawah atau underline. Tampilannya bentuknya seperti ini, tinggal kita pilih. Kemudian grup alignment. Grup alignment berfungsi untuk menentukan perataan atau orientasi penulisan data sel dalam suatu sel. Perataan dapat berupa vertikal atau horizontal. Nah, ini kalau kita mau memformat bisa kita atur di sini. Kemudian berikutnya adalah grup number. Grup number berfungsi untuk memformat data yang berbentuk angka, tanggal, dan beberapa bentuk data numerik lainnya. Kemudian kita berpindah ke grup style. Grup style berfungsi untuk memformat dokumen dengan tatanan format yang lebih menarik, ya, dengan berbagai format pilihan. Nah, ini bisa kita atur di sini. Kemudian yang berikutnya adalah grup cell. Berfungsi untuk menyisipkan sel pada worksheet, menghapus sel berikut data di dalamnya, dan memformat tinggi baris dan lebar kolom hingga menyembunyikan baris dan kolom. Kemudian yang terakhir di tab home adalah grup editing. Berfungsi untuk menjumlahkan data sel secara otomatis, mencari dan mengganti data teks atau angka, menyalin isi data suatu sel atau ring, kemudian membuat deret data. Kemudian kita berpindah ke tab berikutnya yaitu tab insert. Pada tab insert terdiri dari beberapa grup, tables, illustration, text, link, kemudian chart. Sudah tampilannya. Kita mulai dari grup table. Dari namanya, table atau tabel berfungsi untuk pivot table untuk data tabel yang kompleks dan membuat tabel untuk mengatur dan menganalisis data. Kemudian grup berikutnya adalah illustration. Fungsinya untuk menyisipkan gambar, clip art, bentuk-bentuk bangun, dan smart art grafik. Kemudian grup chart, ya, fungsinya untuk menyisipkan grafik dalam berbagai bentuk ke dalam data dokumen. Jadi kalau kita ingin membuat grafik, kita bisa milih di grup chart. Kemudian grup link, ya, fungsinya adalah membuat hyperlink, misalnya menghubungkan data dengan web atau program tertentu. Jadi
Jadi kalau kita ingin menghubungkan dengan web, alamat situs dan sebagainya, kita bisa menggunakan group link. Yang terakhir dari tab insert adalah group text, berfungsi untuk menyisipkan kotak teks, header and footer, footer, tanda tangan objek dan simbol. Kemudian kita beralih ke topic layout. Pada topic layout terdiri dari beberapa grup. Yang pertama adalah themes, page setup, arrange, sheet option, kemudian scale to fit. Itulah tampilannya. Kita mulai dari grup themes. Grup themes berfungsi untuk mengatur atau mengubah desain dokumen yang sedang dikerjakan, seperti warna atau colors, kemudian jenis huruf atau font, kemudian efek yang bisa kita atur. Kemudian grup page setup berfungsi untuk mengatur ukuran margin, mengubah orientasi, mengubah ukuran kertas, pemisahan halaman dokumen, menentukan area cetak, memberikan latar belakang gambar pada sheet, dan menentukan ring sebagai judul kolom dan baris untuk dicetak berulang tiap halaman. Jadi kita bisa mengatur pengaturan halaman di grup page setup. Kemudian grup scale to fit, fungsinya adalah mengatur lebar dan tinggi dokumen agar sesuai dengan ukuran kertas, serta menentukan persentase besar ukuran dokumen saat dicetak. Nah, ini bisa kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita berpindah ke grup sheet option. Fungsinya untuk menampilkan garis, kisi-kisi atau grid lines antara kolom dan baris, serta menampilkan heading dari baris ke kolom tersebut. Ya, jika kita ingin menampilkan view, tinggal kita centang yang seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah group arrange, berfungsi untuk mengatur atau mengubah posisi gambar dalam suatu paragraf atau dalam satu halaman dokumen, mengatur rotasi gambar, membuat beberapa gambar menjadi satu objek, dan mengatur perataan objek. Nah, ini kita bisa atur di sini. Kemudian kita berpindah ke tab formula. Pada tab formula terdiri beberapa grup, antara lain function library, define names, formula auditing, kemudian calculation. Inilah tampilannya dari tab formula. Kita mulai dari grup function library, berfungsi untuk membuat fungsi keuangan, matematika, logika, teks, waktu, dan kelompok fungsi lainnya pada formula bar. Kita bisa atur di sini. Kemudian kita berpindah ke grup define names, berfungsi untuk mendefinisikan nama sel maupun ring atau membuat sistem penamaan pada sel atau ring. Kita bisa atur di define name. Kemudian grup formula auditing berfungsi menampilkan tanda panah yang mengarah ke satu sel hasil perhitungan suatu rumus atau fungsi dari kelompok sel, lebih dikenal dengan istilah trace precedence tertentu, atau menampilkan tanda panah dari suatu kelompok sel yang mengarah ke suatu sel yang berisi hasil perhitungan dari suatu rumus fungsi. Nah, ini kita bisa trace, bisa kita atur di formula auditing. Kemudian grup calculation berfungsi untuk melakukan kalkulasi atau perhitungan terhadap serangkaian data dalam suatu ring atau sheet dalam workbook. Nah, ini bisa kita atur di sini. Calculate now, kita bisa atur semua di sini. Kemudian kita berpindah ke tab data. Pada tab data terdiri dari beberapa grup. Yang pertama adalah get external data, connections, sort and filter, outline, kemudian data tools. Kita mulai dari get external data, berfungsi untuk mengambil data dari sumber lain dan ditempatkan pada lembar kerja yang sedang aktif. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kemudian kita berpindah ke connection, berfungsi memperbarui hubungan data antar workbook sehingga data sudah dikoneksi terlebih dahulu akan selalu update jika data dari sumber lain diperbarui. Nah, ini kita bisa mengatur koneksinya. Kemudian grup sort and filter,
kita sering punya data yang banyak, maka kita juga membutuhkan mengurutkan atau memfilter, menyaring data. Fungsinya mengurutkan data dari kecil ke besar atau sebaliknya, dapat juga diurutkan berdasarkan abjad, umur, dan lain sebagainya, dan juga bisa menyaring melalui fasilitas filter. Nah, ini kita bisa atur data-data kita mau diurutkan atau difilter. Kemudian grup data tools berfungsi untuk melakukan validasi data yang sedang dikerjakan, yang tujuannya untuk mengontrol dan membatasi data yang akan dimasukkan. Selain itu, kita bisa membuang duplikasi data, memisah sel menjadi 2 kolom, menggabungkan beberapa ring, dan menganalisis beragam nilai untuk formula dalam sheet. Kemudian kita berpindah ke grup outline. Fungsinya untuk membuat outline, menggabung satu rank menjadi satu sel yang sama dan memisah kembali, menjumlahkan data dari beberapa baris yang berhubungan secara otomatis dan menyisipkan hasilnya dalam sel yang dipilih. Nah, ini bisa kita atur di sini tampilannya nanti untuk menampilkan bisa show detail atau kita menyembunyikan dengan hide detailnya. Tab berikutnya adalah tab review. Tampilannya seperti ini. Di dalamnya terdapat group proofing, comments, kemudian change. Group proofing fungsinya untuk mengontrol spelling dalam data, mencari data dari berbagai sumber data, mencari arti kata dalam kamus, dan menerjemahkan kalimat terpilih. Nah, ini kita bisa atur spellingnya ya. Kemudian group comment berfungsi untuk menyisipkan komentar atau catatan pada suatu sel. Jika dirasa perlu, data-data kita yang ada di worksheet bisa kita berikan komen atau komentar. Kemudian group change berfungsi untuk memproteksi atau melindungi data yang dibuat baik dalam sheet maupun workbook. Nah, ini kita bisa protect ya, sheet kita atau workbook kita bisa kita protect. Kemudian tab berikutnya adalah tab view. Tampilannya tentunya seperti ini, terdiri dari workbook view, show or hide, zoom, makros, kemudian window. Grup workbook view berfungsi untuk mengatur tampilan dokumen yang sedang aktif. Nah, kita bisa menampilkan dengan format apakah normal, quick layoutnya, quick break preview, dan lain sebagainya bisa kita atur di grup workbook view. Kemudian grup show or hide fungsinya untuk menampilkan atau menyembunyikan alat bantu untuk mempermudah melakukan pekerjaan di dokumen Excel. Apakah mau kita sembunyikan atau kita tampilkan, tentunya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian grup window berfungsi untuk mengatur jendela lembar kerja yang sedang dijalankan. Nah, ini kita bisa atur ya, apakah kita membuat baru, new window, arrange all, freeze, paint, dan lain sebagainya bisa kita atur di grup window. Kemudian zoom berfungsi memperbesar atau memperkecil tampilan dokumen yang sedang dijalankan. Nah, ini zoom kita bisa atur persentasenya atau bisa kita atur ya, memperbesar yang kita seleksi atau kita pilih. Kemudian grup makros berfungsi untuk merekam atau mengatur makro. Jadi kita bisa mengatur makro di sini. Itu adalah beberapa tab yang bisa kita gunakan di Microsoft Excel. Nah, sekarang kita akan lihat tampilannya di Microsoft Excel. Di sini ada home, ada clipboard, font, alignment, number, style, cell, kemudian editing. Di sini ada insert. Ya, tab insert terdiri dari tables, illustration, chart, kemudian sparkline, filter, link, text, kemudian simbol. Back layout, di sini ada themes, ada back setup, scale to fit, sheet option, arrange, kemudian ada formula, kemudian di sini ada tabs data, kemudian ada tab review, kemudian ada tab view. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, itulah beberapa tabs dan beberapa penjelasan yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.